Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan, infeksi paru-paru berat, dan bahkan berpotensi sebagai kematian. Virus ini berasal dari Wuhan di Cina. Virus ini sudah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO karena sudah menyebar di seluruh negara. Awal mula virus ini berada di Indonesia yaitu pada awal bulan Maret ketika pemerintah mengumumkan adanya WNI yang positif terkena corona. Adanya WNI yang terkena corona menyebabkan pemerintah menetapkan kebijakan social distancing. Namun, dilihat kasus perharinya korban semakin banyak, maka pemerintah menetapkan kebijakan yang lebih besar, yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Akibat adanya PSBB ini, perekonomian rakyat kecil menurun, seperti warung usaha, ojek online, dan juga restoran. Saat ini Indonesia, bahkan dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Kasus terpapar COVID-19 selalu bertambah di setiap harinya. Kasus positif COVID-19 di Indonesia saat ini per 5 Mei pukul 4 sore sudah mencapai 12.071 kasus positif. Sebanyak 872 meninggal dunia dan sebanyak 2.197 dinyatakan sembuh. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 484 dari hari sebelumnya. Sungguh kondisi yang memprihatinkan bagi Indonesia dan dunia. Dampak dari COVID-19 yang pertama ini adalah keluhan pedagang pasar kehilangan omset karena adanya virus corona. Dapat diketahui, masyarakat telah melakukan karantina di rumahnya masing-masing, sehingga membuat para pedagang pasar kehilangan konsumennya. Selain itu, penjualan secara online tidak menguntungkan dibandingkan penjualan secara offline. Oleh karena itu, rata-rata omset pedagang pasar turun mencapai 50%. Kedua adalah 3 hari melakukan work from home, order ojek online turun hingga mencapai 40%. Kebanyakan penumpang ojek online adalah pekerja dan mahasiswa. Nah, setelah diberlakukannya work from home dan study from home, orderan ojek online menurun secara drastis. Yang ketiga, dilema ojol di antara membayar cicilan motor dan lawan corona. Yang telah saya jelaskan tadi bahwa orderan ojek online menurun secara drastis yang mengakibatkan pendapatan mereka juga ikut turun. Pendapatan yang turun membuat mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja dan menghambat dalam membayar cicilan motor. Karena banyaknya keluh kesah ini, maka Presiden Joko Widodo memberikan relaksasi untuk pembayaran bunga dan angsuran selama 1 tahun. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana pemerintah mengambil kebijakan dalam menangani penurunan pendapatan, terutama terhadap para ojek online dan para pedagang karena adanya wabah COVID-19 saat ini. Kebijakan yang pertama yaitu BUMN, terutama PT Pertamina, mengambil kebijakan berupa pemberian cashback sebesar 50% untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Kebijakan tersebut ditujukan kepada para pengusaha jasa angkut berbasis daring, terutama ojek online. Walaupun melalui BUMN, pemutusan kebijakan tersebut harus dilakukan secara adil dan tidak memihak manapun, karena kebijakan tersebut akan menimbulkan kecemburuan antara pengusaha ojek online dengan pengusaha jasa angkut lainnya. Nah, kebijakan yang kedua yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 mengizinkan transportasi roda 2 untuk mengangkut penumpang selama masa periode PSBB saat ini. Dengan adanya kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 seakan menjadi solusi bagi masyarakat karena mobilitas mereka sangat terbantu dengan adanya para pengusaha ojek online yang bekerja secara penuh. Selain itu juga membantu masyarakat yang masih diperbolehkan beraktivitas di luar rumah sesuai dengan ketentuan PSBB. Selain itu, kebijakan tersebut juga membantu para driver agar pendapatan mereka tetap stabil bagi keluarga mereka.
Untuk kebijakan nomor 3, yaitu pemerintah bekerja sama bersama UMKM untuk memproduksi alat pelindung diri. Dengan adanya wabah COVID-19 saat ini, bisnis UMKM banyak yang mengalami penurunan, baik dari sisi pendapatan maupun sisi produktivitas. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan kerjasama bersama bisnis UMKM untuk memproduksi alat pelindung diri atau APD yang ditujukan kepada para tenaga medis yang menangani pasien terdampak wabah COVID-19. Nah, kebijakan yang terakhir yaitu Presiden Joko Widodo menginstruksikan realokasi anggaran dan refocusing kebijakan. Presiden Joko Widodo menginstruksikan realokasi anggaran dan refocusing kebijakan tersebut guna memberikan insentif ekonomi bagi para pelaku UMKM agar mereka dapat tetap berproduktivitas, tetap beraktivitas tanpa adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, kebijakan tersebut disampaikan pada saat rapat mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam menangani wabah COVID-19 saat ini melalui video konferensi. Berpengaruh sekali. Ya, berpengaruh. Ya betul, sangat berpengaruh sekali sih. Ya, turun sekitar 70%. Sebelum pandemi itu sekitar 600 sampai 700. Setelah pandemi cuma 300 sampai 400. Kalau sebelum corona itu, driver itu nyari duit 200.000 itu gampang. Tapi kalau setelah corona ini, kita nyari duit 100.000 aja sampai malam itu loh. Itu aja kadang nggak dapet itu loh, Kak. Kalau cuma makan sih cukup. Tapi kan driver itu kan modalnya kan banyak tuh, kayak data, pulsa telepon juga gitu kan. Terus kita buat servis motor juga gitu. Ya intinya cuma buat makan aja sih kalau sekarang bertahan hidupnya seperti itu. Cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menjalankan soal pendapatan ya. Yang penting itu kita udah bisa bertahan hidup itu udah beruntung. Masa mikirin untung ruginya dulu. Mudah-mudahan corona ini cepat selesai dan ekonomi masyarakat bisa lancar seperti sedia kala. Harapan ke depan ya masalah ini cepat selesai biar kita semua bisa kembali normal seperti sebelum-sebelumnya dan kita semua ya pokoknya selalu dikasih sehat aja semua. Ya pertama mudah-mudahan corona ya, virusnya itu kan ya mudah-mudahan cepat selesai lah gitu ya. Soalnya apa? Kalau untuk ojol itu 90% itu pangsa pasarnya mahasiswa. Kalau mahasiswanya nggak ada, sudah mati. Paling cuma buat makan aja. Itu aja sih. Terima kasih sudah menonton video kami. Stay at home, stay safe, and stay healthy. Kalaupun harus keluar, jangan lupa menggunakan masker dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer. Oh.